Eh, soal aurat wanita dalam perspektif kesadaran, apa sih itu? Aurat wanita ya hal-hal yang perlu ditutupin kan. Kenapa kok orang perlu menutup dirinya sampai sedemikian rupa? Karena dia takut bagian-bagian tertentu tubuhnya itu mengundang syahwat, ya kan? Kemudian dilecehkan. Oke. Nah, kalau kita mau intinya gini, dulu ya kasus nyata lah, Sinta dulu itu kan pakainya tertutup. Oke. Sangat tertutup. Dia sekolah itu di sekolah agama. Religious ya? Religious. School. Dia dilecehkan sama guru agama. Tiap seminggu itu pasti ada yang ngelecehin. Entah dipegang pantatnya, entah dipegang tangannya, apapun lah. Ada kontak ya? Ada kontak. Dan itu pasti mengundang trauma kan. Oke. Nah, setelah itu setelah traumanya lenyap, dia pakaiannya lebih terbuka dan nggak ada sampai sekarang mengalami pelecehan. Nggak ada yang megang, nggak ada yang catcalling dan lain-lain. Artinya pelecehan selain itu dilakukan oleh pelaku, itu juga ditarik oleh korbannya. Jadi saling resonans. Ketika kita punya pendaman dogma seks, kita menganggap seks itu buruk, otomatis kan ketika puber kan kita ada dorongan seks kan, tapi dorongan itu kita anggap buruk. Kita mau seks tapi kita nggak mau. Nah itu mengundang yang sama-sama punya dogma seks, otomatis terjadi pelecehan. Otomatis. Oke. Berarti doktrin untuk menutup aurat itu tergantung ya, tergantung kita ada di mana, gitu. Soalnya saya lihat juga di Bali itu kan banyak orang yang pakaian terbuka tapi juga minim pelecehan seksual dan sebagainya. Bisa dibilang minim. Sampean sadar nggak kalau dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade itu menstruasi wanita itu lebih cepat. Dulu zaman sampean SMA baru mens. Bener kan? Bener. Sekarang SD sudah. Why? Karena dogmanya semakin tebal dan itu diturunkan, diwariskan ke generasi berikutnya. Ketika dogmanya tebal, itu akan semakin mempercepat waktu menstruasi. Yang awalnya SMA ke SMP, akhirnya ke kelas 1 SMP, 6 SD, sekarang 4 SD sudah mens. Bisa berikan example nggak dogma yang menyebabkan hal tersebut? Dogma yang paling penting yaitu seks itu adalah hal yang buruk, yang tidak seharusnya dilakukan. Padahal semua manusia tercipta dari seks, kan nggak wajar dogmanya. Seks itu hina, tabu, dan lain-lain. Which is, kalau dilihat dari agama ya bener lah, untuk meminimalisir seks di luar nikah, ya kan? Oke. Tapi setelah menikah, kita punya surat nikah, nggak serta-merta dogmanya hilang, bener nggak? Bener. Surat tidak bisa melenyapkan dogma yang tertanam sudah puluhan tahun. Tetap diperlukan teknik tertentu untuk melenyapkan dogmanya. Jadi kenapa kok banyak lah, intinya setelah menikah ya tetap aja ketika seks ya tetap kerasa bersalah, kayak ada yang ngeliatin gitu kan. Nah itu adalah salah satu gejala dogma. Ketika kita intinya gini, salah satu pertanda paling utama dari keberadaan dogma seksual adalah ketika kita ngomong sama lawan jenis, itu terbayang kita lagi nge-seks sama dia. Itu dogmanya berarti banyak. Misal Mas Rosi ngomong sama bartender lah misal, atau perawat atau apa ya, kita nggak kepikiran apapun nih, tiba-tiba muncul aja gambaran itu. Cewek juga gitu, sama. Kalau ada dogma pasti gitu. Sinta dulu juga gitu. Dia ngomong sama temennya, tiba-tiba kok muncul gitu. Tiba-tiba muncul. Sampai pernah? Ya pernah. Pernah kan? Sering kan? Oke, ya. Nah itu salah satu pertandaan utama itu. Ketika dogmanya udah lenyap, sampai ngomong ya ngomong aja. Komunikasi ya komunikasi, nggak ada gambaran seksual. Tapi misal kita ngomong sama seseorang lawan jenis kita, terus kita muncul dogma tersebut, itu hal yang wajar atau memang itu kelainan? Nggak wajar, kelainan. Nggak wajar ya? Nggak wajar. Jadi seks itu tempatnya di kelamin. Bukan di pikiran? Ketika dia pindah ke kepala, berarti ada yang salah. Oke. Berarti ada yang salah. Berarti ada nilai-nilai yang menghambat energi seks. Kemudian akhirnya dia pindah ke kepala. Ketika dia pindah ke kepala, itu adalah fase yang sangat berbahaya.
Akhirnya kehidupan sampean itu berorientasi pada seks. Sampean berusaha mendapatkan tata, jabatan, kerja yang bagus, uang yang banyak, itu hanya untuk seks. Secara tanpa sampean sadari. Bener kan? Benar. Oke, ini juga menarik ya untuk dikupas ternyata ya. Ternyata yang namanya aurat itu sumbernya dari sana tadi. Apa yang sudah terdogma dalam